Dan terlebih kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita sepanjang bulan Agustus yang lalu. Kita boleh meninggalkan bulan Agustus, diperkenankan oleh Tuhan masuk di bulan September, hari yang pertama hari ini. Kita masuk di dalam kuartal yang ketiga tahun 2024. Kita sedang berada di bulan, orang katakan Ber, berarti tinggal 3 bulan kita masuk di dalam bulan Desember. Luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak terasa Bapak Ibu, semua boleh kita jalani hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya di dalam kita menjalani kehidupan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin untuk menikmati kehidupan ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan karena itu, mari kita membuka firman Tuhan untuk kita merenungkan saat ini. Saya ambil dalam 2 bagian. Dalam pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, dan di dalam surat atau kitab Yesaya pasal yang ke-52. Sebentar kita akan buka. Pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, dan kitab Yesaya pasal yang ke-52 kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan pasal 53 ayat yang ke-7. Saya baca pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Satu bagian lagi di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-7. Dan kita akan membaca secara bergantian bagian firman Tuhan ini. Yesaya 52 pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-7. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian bunyinya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tunggu di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita mengintainya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekali.
Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang bergunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita lihat dan kita baca secara bergantian, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu topik perenungan: kemuliaan di balik penderitaan. Kemuliaan di balik penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemuliaan, itu adalah sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh banyak orang. Ingin untuk dimuliakan, ingin untuk dimuliakan. Namun dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang mau untuk menderita. Batu dari kita yang mau menderita, pasti tidak ada ya. Mau untuk lepas daripada penderitaan, hidup bersenang-senang, hidup di dalam kesenangan, itu adalah merupakan dambaan. Tidak ada orang yang ingin untuk menderita. Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sejak manusia pertama melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sejak itu pula kutub penderitaan harus dihadapi, harus dialami oleh manusia. Itu sebabnya tidak ada manusia di dunia ini yang lepas daripada penderitaan. Mungkin kalau dilihat dari segi materi, ya, kalau dilihat dari harta kekayaan, mereka adalah orang yang hidup di dalam kesenangan. Tapi pasti dia mengalami penderitaan. Masa kisah dia ulun dan dia tak enak menderita. Dan itu adalah bentuk penderitaan. Pak aku nailah siapa pisau ya, atau sugi, tak enak lalu dapo, tak enak situ pisau. Tapi banyak hal yang bisa membuat manusia mengalami penderitaan itu. Sekalipun dalam kehidupan kita mau untuk mengalami yang namanya dimuliakan, menikmati kemuliaan itu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan umat manusia, di balik penderitaan yang silih berganti kita alami di dalam kehidupan ini, satu hal yang luar biasa kita nikmati dalam kehidupan kita ialah bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini, tapi ada sesuatu yang pasti yang kita akan nikmati. Dan itu telah diambil alih. Penderitaan, kesengsaraan telah diambil alih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga Nabi Yesaya memperlihatkan kemuliaan itu. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 pasal 52 kitab Yesaya.
dituliskan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Lihat kemuliaan dialami oleh Kristus, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak Ibu, sadarkah kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kalau kita melihat YouTube film daripada pengorbanan Kristus yang sering kali kita buka, tonton di saat Paskah, perayaan Paskah, baik itu Jumat Agung maupun di perayaan Paskah atau kebangkitan Kristus. Apa yang dialami oleh Kristus, penderitaan luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Sejak dia ditangkap, diadili, pada saat dia dijatuhi hukuman, diperintahkan untuk memikul salib, dicambuk, diludahi, diolok dan dihina. Apa yang dia lakukan? Dia terus memikul salib itu sampai dia disalibkan di atas kayu salib itu sendiri. Tapi setelah Yesus menyelesaikan semua karya keselamatan, ia katakan, sudah selesai. Saat itu apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, tercenganglah banyak bangsa. Karena apa? Saat itu dikatakan kegelapan menutupi bumi, tirai terbelah dua. Satu hal yang luar biasa dijalani oleh Yesus, tetapi membawa sesuatu yang bernilai, yang tidak dapat dibandingkan dengan keadaan apapun yang ada di dunia ini. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kita mau memasuki bersama-sama sakramen perjamuan kudus, kita akan kembali merenungkan kemuliaan yang telah dinikmati oleh Kristus di balik penderitaan yang ia alami, akan membuat kita sebagai umatnya menikmati yang pertama adalah anugerah keselamatan. Kemuliaan di balik penderitaan yang dialami oleh Yesus akan membuat kita menikmati keselamatan, yaitu anugerah yang diberikan oleh Allah bagi kita. Mengapa itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi kita? Sekali lagi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berbagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu tidak bisa untuk membawa manusia selamat daripada hukuman. Hanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu membuat manusia bisa kembali berdamai dengan Allah dan memberikan keselamatan
kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita merenung. Jangan kita hanya sekedar mau masuk setiap 4 bulan kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus dan hanya sekedar, tapi tidak merenungkan bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah kita nikmati secara cuma-cuma dalam hidup kita. Karena Kristus sudah menderita, melewati semuanya itu dan dijadikan sebagai seorang yang memenangkan perjuangan penderitaan itu melalui kebangkitannya di hari yang ketiga. Kita sebagai umat yang percaya kepada Dia dapat mengalami anugerah yang luar biasa, diberikan keselamatan yang hanya didapatkan di dalam Kristus Yesus. Penderitaan yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, apa yang kita alami di dunia ini, sekalipun masih kita jalani, dan itu adalah merupakan hal yang harus kita alami di dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu jemaat Tuhan katakan sebentar, oh katanya, nah diambil alih Tuhan Yesus itu penderitaan, kok saya masih menderita? Saya masih mengalami pergumulan, saya masih sakit, saya masih mengalami masalah, dan lain-lain sebagainya. Hal yang kita alami itu adalah sesuatu hal yang harus. Tuhan tidak pernah berjanji bagi kita bahwa kita akan lepas dari hal itu sebelum kita tinggalkan dunia ini. Sebelum kita tubuh ini berpisah dengan roh, semua itu penderitaan, masalah akan kita alami. Tapi satu hal yang kita nikmati di dalam kehidupan ini, bahwa semua telah dilalui oleh Kristus dan tidak membuat Dia menyerah, bahkan kalah. Tapi Dia mengalami kemenangan. Dia bangkit dari antara orang mati. Saya bacakan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh sekali lagi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia tidak membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh yang di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Luar biasa. Apa yang harus kita tanggung karena kejahatan, karena pemberontakan kita, karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, seharusnya itu kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi Kristus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Itu adalah hal yang luar biasa, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan karena itu kita bersyukur untuk karya keselamatan yang telah diberikan oleh Allah bagi kita melalui Kristus Yesus. Yang kedua, kemuliaan di balik penderitaan yang dialami oleh Yesus itu akan diberitakan sampai Kristus datang. Dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca di dalam surat pertama Korintus tadi, pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pernahkah kita merenung
kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus, untuk mau merespon apa yang Tuhan buat bagi kehidupan kita, dengan mengambil satu komitmen untuk mau memberitakan tentang karya keselamatan yang Yesus buat. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tugas kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, untuk memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa Kristus telah menderita karena dosa dan kesalahan saya. Saya telah diampuni dan dipulihkan oleh darah Kristus. Saya telah menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus secara sempurna. Kita mau supaya orang-orang yang lain pun menikmati keselamatan ini. Itu sebabnya Yesus katakan, setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan pengorbanan Kristus. Karena hanya satu kali saja. Kalau kita membaca di dalam Roma, saya minta salah seorang membacakan Roma pasal 6 ayat 10. Ada yang mendapatkan bagian firman Tuhan itu. Roma pasal 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Tak ada penduan tubuh Yesus mati hanya satu kali, dan itu dilakukan bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya, yang menerima Dia, harus memberitakannya itu kepada orang-orang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melaksanakan amanat agung. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Jika Injil itu belum didengar sampai di ujung bumi, Kristus belum datang. Untuk melaksanakan amanat ini, kita harus memberitakan kebenaran ini, firman ini kepada mereka, sehingga di saat Yesus datang, mereka juga dapat menikmati keselamatan. Yang ketiga, kemuliaan di balik penderitaan yang telah dialami oleh Kristus, membawa keselamatan, anugerah terbesar kepada umat manusia. Bahkan itu adalah anugerah yang sempurna. Hari Minggu yang lalu anak-anak sekolah minggu kita belajar tentang kata sempurna. Apa itu sempurna? Saya sempat mendengar anak remaja belajar tentang kata sempurna. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita di sini katakan sempurna, apa itu sempurna? Nilai sempurna itu nilai berapa? 10. Kalau tidak 10, belum. Bapak Ibu yang guru pasti tahu itu. Kalau anak-anak kita dapat nilai 100 atau 10, itu sempurna. Tidak ada sedikit kurang. Sempurna. Dan itu nilai pengorbanan Kristus, anugerah keselamatan sempurna diberikan kepada manusia. Dan di dalam kita bersama-sama mau menikmati sakramen perjamuan kudus, akan kembali mengingatkan kita dalam perjamuan bersama dengan anak domba Allah dalam kemuliaannya. Apakah kita tidak memiliki kerinduan untuk masuk di dalam kemuliaan yang kekal itu, untuk bersama-sama dengan Allah bersukacita, untuk bersama-sama dengan Allah memuliakan Dia, mengagungkan Dia di dalam kekekalan.
Jadi bukan hanya sekedar kita duduk di meja perjamuan seperti hari ini, tapi di dalam kekekalan nanti. Itu adalah, boleh saya katakan, itu adalah bayangan untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan anak domba Allah. Karena itu, mari kita, di saat kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus seperti hari ini, akan membawa pikiran kita tertuju di dalam kemuliaan dalam surga untuk bersama-sama dengan Allah. Hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kemuliaan telah diberikan oleh Kristus karena Dia sudah melewatinya. Dan karena itu menjadi tugas kita. Setelah kita menikmati keselamatan itu, kita memberitakan tentang karya Kristus